Saya siapkan dulu materinya, sebentar. Oh, hari ini kita mulai praktek lagi ya teman-teman ya. Disiapkan, mungkin kita nggak ada spesies hari ini, tapi kita akan mulai ngider untuk penggunaan Excel. Jadi tolong disiapkan Excelnya, karena hari ini kita akan gantian share screen, kayak gitu ya. Teman-teman akan saya tunjuk secara acak, dan teman-teman harus ngolah datanya real time di sini. Oke, setelah saya contohkan tentunya. Tolong disiapkan dulu Excelnya. Sebentar. Oke teman-teman, mari kita mulai materi hari ini. Banyak ya persiapan, seperti saya bilang, tolong siapkan Microsoft Excel sama Microsoft Word-nya. Kayak gitu ya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Sebentar, list namanya dulu. Oke, sekarang saya share. Pakai apa ya enaknya ya? Screen aja deh. Oke, kita ke sini. Oke teman-teman, anggapannya kayak gitu ya, kita mulai masuk ke minggu ke-9, kayak gitu anggapannya adalah jika teman-teman ternyata sudah selesai nih turun ke lapangannya, kayak gitu kan ya, sudah dapat kuesioner sejumlah target ukuran sampelnya, kayak gitu ya. Maka terus habis itu, habis itu udah dianalisis dan segala macamnya, maka teman-teman sudah mulai masuk ke teknik analisis data. Salah satu teknik analisis data yang paling awal kayak gitu ya adalah deskriptif data analisis atau analisis data deskriptif. Ya, nah si data deskriptif ini kalau misalnya teman-teman kan mendengar cerita dari senior-seniornya kayak gitu ya, atau dari teman-teman kantor dan segala macamnya kelihatannya simple gitu ya, sederhana banget dan bahkan beberapa dosen kadang-kadang menganggap si statistik deskriptif ini sangat sederhana dan nggak layak jadi apa namanya judul penelitian seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus tahu kayak gitu ya. Nanti ketika di pembahasan yang akan mendukung hipotesis teman-teman adalah berasal dari data deskriptif ini. Kita kenalan bagaimana sih bentuk data deskriptif ini? Yuk ya. Nah,
Biasanya teman-teman ngelihat kan ya, ada yang namanya Spotify Wrapped kayak gitu, ada setiap tahunnya ada. Gimana nih versi teman-teman? Kan kita punya 365 hari kayak gitu, terus habis itu udah 5 hari, tapi teman-teman pengen ngerangkum, "Ih, tahun ini gue mellow banget, galau banget, atau ternyata lagi happy banget." Ya. Nah, maka si Spotify ini membantu Anda kayak gitu kan ya, melakukan, apa namanya, rangkuman dari kegiatan Anda selama, 1 tahun itu kayak gimana, lagu-lagu apa sih, kayak gitu. Nggak mungkin dong Anda ngitungin satu-satu gitu ya. Lagu ini udah di-setel berapa kali kayak gitu, rajin banget, apalagi ada 365 hari tadi kayak gitu ya. Maka, ya yang kalau misalnya teman-teman ngelihat si Spotify Wrapped ini adalah salah satu bentuk dari statistik deskriptif teman-teman. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa ngeringkas data kamu kayak gitu ya, dia bisa tahu pola datanya kayak gimana. Sama, tugasnya si statistik deskriptif adalah merangkum data agar bisa dapat makna dari pola tersebut. Ya, jadi polanya populasi teman-teman kayak gitu ya, ibaratnya dia makan pagi sehari berapa kali kayak gitu, atau dia apa namanya, tidur berapa jam, itu adalah, fungsinya statistik deskriptif. Suatu data yang tadinya cuma angka-angka abstrak seperti itu, tapi lewat dia kita bisa tahu polanya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, jadi ini secara, akademis kalau misalnya buku bilangnya kayak gini, proses meringkas, menggambarkan dan menyajikan data apa adanya sehingga dapat dipahami dan mudah tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat populasi. Jadi teman-teman nggak bisa data itu dibilang si X berpengaruh terhadap Y lewat statistik deskriptif, tapi yang bisa adalah, apa namanya tadi yang saya bilang kayak gitu ya, polanya. Ya, saya kebanyakan, populasi itu menunjukkan rasa suka, tapi bukan berarti dia fanatik, gitu ya. Ingat teman-teman tidak boleh melakukan generalisasi atau menarikan kesimpulan, tapi teman-teman hanya boleh menjelaskan polanya aja, atau melihat kecenderungannya seperti itu. Kecuali nanti data apa namanya, regresinya atau data pengaruhnya sudah ada, Anda pengen tahu, kok si X ternyata bisa berpengaruh ya terhadap si Y, kira-kira penyebabnya apa? Kita bukalah hasil dari statistik deskriptifnya. Kemarin teman-teman sudah membuat tuh bahwa dalam satu konsep ada beberapa dimensinya, kemudian dimensi tersebut diturunkan ke indikator-indikatornya. Maka ketika pengen tahu alasan dari X bisa mempengaruhi apa, dilihat statistik deskriptif variabel X-nya. Kayak gitu. Ya, dia ternyata yang mana nih dari dimensinya yang punya kontribusi besar. Kayak gitu. Si statistik deskriptif ini bisa menjadi judul penelitian teman-teman. Cuman karena dianggap sangat simple kayak gitu ya. Kadangkala kalau Anda ngambil judul dengan statistik deskriptif, dengan desain penelitiannya adalah deskriptif, Anda dipandang sebelah mata. Seakan-akan digampangin kayak gitu ya. Padahal nyatanya sangat kompleks dan kaya akan data-data baru seperti itu. Oke, nanti saya tunjukin mungkin beberapa judulnya. Oke, ini tujuan statistik deskriptifnya. Pertama, mengorganisasi. Jadi kalau teman-teman lihat ada data dibuat dalam bentuk pie chart, tabel, dan segala macamnya, itu adalah salah satu luaran dari statistik deskriptif teman-teman. Ya, karena apa namanya, kalau misalnya luaran regresi, korelasi, itu kebanyakan keluar dari SPSS, itu lebih nanti namanya statistik apa ya namanya? Oh, pengaruh dan hubungan seperti itu. Nanti saya lupa nama ininya, nanti saya kasih tahu ya. Terus habis itu, ya datanya kan akan banyak teman-teman. Jadi tugas dia adalah melakukan rata-rata.
Dari data nanti populasi aslinya teman-teman skripsian bisa 400, 300, tapi lewat kata-kata, lewat grafik, orang akan lebih simpel cara menyampaikannya ke publik seperti apa. Oke, terus yang ketiga, tadi yang saya bilang tujuannya dari statistik deskriptif adalah kita tahu pola kebiasaan dari populasi kita kayak gimana. Dan terakhir, lewat pola tersebut, gitu ya, kita jadi tahu yang neliti dan yang akan dikasih tahu pemaparannya, jadi tahu konteksnya kayak gitu ya. Dan alasan dibalik suatu fenomena terjadi lewat statistik deskriptif bisa kelihatan, seperti itu ya. Oke, sekarang saya udah ingat. Ya, jadi teman-teman, nah ini tadi, kalau misalnya ada statistik deskriptif, kalau misalnya regresi dan korelasi itu disebut dengan statistik, kausal, hubungan sebab akibat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, perannya dia sebenarnya mirip-mirip kayak tadi udah dijelasin ya teman-teman ya. Tadi nanti ada karakteristiknya dari mulai usia, umur sama ya, usia, tempat tinggal, itu semuanya digambarin lewat statistik deskriptif. Sesuai dengan kemarin kan kita udah buat kuesionernya ya teman-teman ya. Bagian tadi karakteristik responden akan masuk jadi bagian hasil dari statistik deskriptif. Nanti saya tunjukin outputnya kayak gimana. Ya. Kemudian korelasi dan regresi tadi cuma bisa menjawab ini ada pengaruh atau ini tidak ada pengaruh. Tapi untuk mengetahui alasannya, kenapa bisa seperti itu, maka lewat bantuan statistik deskriptif Anda bisa tahu keunikan data Anda dari mana. Kayak gitu ya teman-teman ya, nanti kita lihat. Kemudian kalau misalnya teman-teman cuma nunjukin tadi hasil dari statistik rekorelasi dan regresi aja, ya udah Anda nggak jadi tahu nih alasan di belakangnya kayak gimana. Mana sih dimensi yang paling berkontribusi? Mana sih ternyata dimensi yang nggak berkontribusi malah membuat si X ini punya pengaruh negatif terhadap Y. Maka untuk bisa melihat itu adalah semuanya dari output statistik deskriptif, teman-teman. Kayak gitu ya. Kita mungkin teman-teman belum kelihatan gambarannya kayak gimana, kita lihat nanti contoh-contoh outputnya. Oke, ruang lingkupnya dia ada banyak banget, teman-teman. Kita mulai dulu ada data kategori. Kemarin kita udah belajar ya jenis-jenis skala. Kalau data kategoriknya dari statistik deskriptif bentuknya adalah nominal atau ordinal. Biasanya nih teman-teman mungkin kalau udah kerja sering lihat ada frekuensi sama persentase. Nah, itu adalah salah satu output dari statistik deskriptif. Ada juga cross tab. Tadi saya bilang statistik deskriptif juga bisa jadi desain untuk teman-teman penelitian nanti skripsi. Nanti kita memanfaatkan cross tab. Cross tab ini kalau ibaratnya ketika Anda pakai judul pengaruh atau hubungan atau pakai regresi dan korelasi, maka kan dia akan bilang X berpengaruh terhadap Y. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai statistik deskriptif, dia bahasanya akan dirubah. X mempunyai kontribusi terhadap Y. Nah, jadi bahasanya ada permainan kata-kata. Karena kalau teman-teman pakai statistik deskriptif, Anda nggak boleh ngeklaim bahwa si X punya pengaruh terhadap Y. Hanya punya kontribusi aja. Oke, nah contohnya tuh, kalau misalnya nanti dibilang ada 65% respondennya terdiri dari perempuan, sementara sisanya berarti 35% laki-laki, seperti itu. Itu adalah data kategori. Kemudian nih, kalau misalnya teman-teman udah dari SMA atau misalnya SMP belajar, kalau kita nyari di Excel itu nyari rata-ratanya, nyari mediannya, kayak gitu ya. Nilai tertinggi sama nilai terendahnya apa, itu ternyata adalah data numerik dari output statistik deskriptif. Nah, yang akan kita pakai di sini untuk belajar dan untuk ujian juga ya, teman-teman akan melakukan yang frekuensi dan presentasi juga dari nilai rata-rata. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama bentuk penyajian datanya teman-teman. Nyari tabel frekuensi.
oke, atau statistik. Oh, tak ya, tabulasi frekuensi. Nah, jadi kemarin lewat kuesioner teman-teman kan ada usianya, ada jenis kelaminnya, ada pendidikannya, kayak gitu ya. Dan ada banyak lagi sesuai dengan judul penelitian teman-teman. Kemudian kita olah di Excel ya, untuk menunjukin jumlahnya berapa, persentasenya berapa. Nah, ini yang wajib ada nanti ketika teman-teman ujian harus bisa menyajikan data ini. Seperti itu. Ini penyajian data yang pertama ya. Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi lewat tabulasi data frekuensi ini, teman-teman bisa mengetahui pola orang-orang di sana, kayak gitu ya, karakteristiknya seperti apa. Nah, teman-teman namanya komunikasi. Komunikasi itu bisa dilihat dari komunikasi antar generasi. Kemudian komunikasi itu bisa dilihat juga komunikasi antar gendernya. Oke, kita kembali lagi nih ke sini ya. Nah, ternyata di sini bisa dilihat bahwa presentasi perempuannya itu 87. Ketahuan nih, wih, polanya ternyata 87% perempuan nih. Kayak gimana ya fanatismenya? Cari studi-studi tentang fanatisme di perempuan. Oh, ternyata malahan hasil studi-studi kalau suatu kelompok didominasi perempuan lebih loyal banget, bukan lebih brutal. Loyal banget. Dia bisa mengeluarkan ini, kayak gitu ya. Sementara hasil studi kalau kalau ke laki-laki, fanatismenya seperti apa? Oh, pantesan karena laki-laki di sini sedikit, bentuk fanatismenya sangat unik dan segala macamnya. Gitu teman-teman. Jadi bukan berarti data ini tidak punya makna. Ya, nanti datanya bisa dikaitkan dengan konsep dan judul Anda. Kemudian Anda tugasnya, karena Anda nggak boleh ngeklaim pengetahuan Anda sendiri kayak gitu ya, apalagi tingkat S1, Anda cari studi-studi terdahulunya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Jadi tugasnya ini tabulasi frekuensi ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita punya peringkasan data kategori. Ini yang bakal jadi ujian teman-teman. Membuat tabel seperti ini ya. Jadi, kan kemarin kita pakai Likert dari mulai sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kita pengen tahu nih, berapa orang sih yang sangat setuju, berapa orang yang ternyata sangat tidak setuju. Maka, lewat peringkasan data kategori ini perlu dilakukan. Sedikit penjelasannya. Ya, jadi hampir sama sebenarnya pakai nilai N dan nilai persentase juga. Cuman kalau tadi yang awal adalah karakteristik respondennya, kalau yang ini adalah melihat pola berdasarkan kategori jawabannya. Karena yang kita mau lihat adalah apa namanya? Konotasi positif atau negatif. Kalau yang positif itu dilihat dari sini teman-teman, kita balik lagi. Positif itu biasanya dilihat dari sangat setuju dan setuju. Itu berarti ton atau misalnya arah jawabannya itu mengarah ke positif. Sementara kalau misalnya dia mengarah ke negatif atau tonnya negatif, itu diambil dari kelompok netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Oh, ternyata indikator ini dinilai positif nih, karena nilai persentase sangat setuju dan setujunya lebih dominan dibandingkan nilai netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kayak gitu teman-teman. Ini yang akan kita praktekkan nanti ya. Kita lanjut dulu. Kemudian ada yang namanya tabulasi silang. Ini bentuknya. Teman kita nggak akan ngolah ini dulu ya teman-teman. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja. Tapi kalau nanti teman-teman niat skripsinya menggunakan statistik deskriptif, maka si cross step ini yang akan kita gunakan. Bentuknya seperti ini. Sedikit penjelasan tentang cross step. Ya, jadi untuk melihat hubungan, tapi tidak boleh dikatakan hubungan tadi ya. Dia hanya bilang bahwa
antar variabel itu saling memberikan kontribusi untuk mempengaruhi satu sama lain. Nah, makanya si tabulasi silang ini sebenarnya butuh bantuan dari analisis regresi atau korelasi. Nah, tapi untuk melihat secara kasarnya kayak gitu ya, ternyata dua benda ini atau dua konsep ini saling punya kontribusi nggak sih? Saling terikat satu sama lain nggak sih? Maka tabulasi silang menjadi analisis awal dari hubungan tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya kenali dulu, tapi apa namanya ini nggak keluar di ujian. Hanya dua yang pertama yang akan keluar di ujian ya teman-teman ya. Nah, ini juga akan keluar kayak gitu ya teman-teman membuat chart atau graph kayak gitu dari data yang sudah teman-teman kumpulkan di kuesioner teman-teman. Bisa terserah Anda mau bentuk nggak suka bar, sukanya pie chart aja kayak gitu. Boleh banget dibuat nanti. Tapi memang kebanyakan yang dipakai untuk skripsian adalah si apa namanya histogram ini kayak gitu. Jadi ada baris-barisnya, kemudian nanti ada angka-angkanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih kode-kode kemarin yang kita buat jadi kode di bawahnya seperti ini. Tujuannya apa sih? Oh, nggak ada tujuannya ya penjelasannya, saya jelasin dulu. Nah, penjelasannya adalah kenapa sih kalau udah dibuat tabelnya kok dibuat juga si paragrafnya. Nah, ternyata kayak gitu ya, ada orang yang malas baca tabel kan seperti itu, pengennya ngelihat warna-warna kayak gitu, pengennya ngelihat visualisasi datanya seperti apa, maka si chart atau graf ini sangat membantu apa namanya skripsian Anda kayak gitu ya. Ingat penguji juga ada eh, ininya gitu ya, preferensinya. Dia suka data yang kayak gimana. Maka nggak cuma tabel, Anda bisa nyajikan lewat pie chart atau histogram ini. Oke, kita mulai aja nih prakteknya. Silahkan di-scan. Kita punya studi kasus bahwa mau ngelihat nih, katanya si brand trust ini punya pengaruh terhadap brand loyalty. Nah, kita pengen tahu dari indikator-indikator yang udah dibuat, mana sih indikator yang dominan dan dimensi mana yang dominan. Oke, silahkan di-scan teman-teman. Udah bisa? Boleh di-share linknya nggak, Miss? Saya kan pakai Kenapa laptop, namanya? nggak bisa scan. Oke, sebentar saya stop share dulu. Di-share di chat. Diklik dulu sebentar. Oh, udah bisa tuh. Nah, ini yang versi minutnya kalau mau. Gimana? Udah berhasil? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Saya contohin dulu ya teman-teman ya. Nanti bagian selanjutnya nanti saya tunjuk salah satu orang yang beruntung hari ini. Oke. Kita share dulu, kita buka dua-duanya. Ada si PDF ya betul ya. Dan juga ada Excel-nya. Kita ke PDF-nya dulu. Nah, harusnya proposal teman-teman kemarin ada ya kayak gini, ada si operasionalisasi variabelnya. Oke, seperti ini yang sudah teman-teman buat. Kemudian nanti dari operasionalisasi variabel akan keluar sebentar gimana ini? Akan keluar output Excel-nya seperti ini. Yes. Tugas kita selanjutnya kalau udah dapet outputnya seperti ini, kita mulai olah statistik deskriptifnya. Tugas teman-teman adalah misahin dulu si X sama si Y-nya. Nah, ini kita kasih lambang X. Kemudian kita berikutnya bikin sheet berikutnya kita kasih lambang Y. Sudah sampai sini?
Kalau udah, ini tadi yang seperti dengan studi kasusnya, ini ada BT, BT itu berarti brand trust, sementara BL itu adalah brand loyalty. Kita copy teman-teman. Si BT-nya punya 18 kita copy, kita pindahin ke sheet X-nya. Taruh di sini, sisain satu baris kosong, taruh di sininya, sini aja bisa langsung. Nah, kayak gini. Kemudian kita pindahin yang baris BL-nya ke sheet Y-nya. Sama sisain satu kosong baris, kita pindahin dari yang B. Sudah. Bisa kita lanjut? Lanjut ya, kita kerjain yang X dulu, yang Y-nya tinggal dulu aja. Tapi ini boleh di ini dulu, buat responden di baris ini. Oke. Terus kasih nomornya. Kita punya 42 responden ternyata. Ini dirapiin boleh. Oke, mau di copy juga sama. Sorry. Copy, pindahin ke X juga di sini. Nah, SY. Udah, teman-teman? Bisa kita lanjut? Lanjut ya kita ya. Hal yang pertama kita lakuin, bisa kita buat rata-ratanya dulu nih. Taruh di sini. Pasti teman-teman kalau kelas karyawan udah jago banget kan ya ngolah data. Harusnya udah biasa nih. Buat yang X, kita cari biasa pakai average. Kita tarik dari atas. Kemudian kita tutup. Oke, dapatlah kita segini. Tinggal ditarik aja ke samping. Ini ada yang tiga angka, ada yang cuman 2 angka kayak gitu-gitu. Kita samain teman-teman polanya. Biasanya yang dipakai adalah 2 angka di belakang koma. Oh, banyak. Kurangi ya. Nah, biar seragam. Sudah bisa teman-teman? Sudah, Miss. Agak pelan-pelan bentar ya Miss ya. Ini baru Oh gitu. Lagi diam-diam, Miss, pelan-pelan ya. Oke, kita ini ya. Kita balikin dulu. Kita ulang lagi. Oke, pelan-pelan ya. Kita kasih sama dengan rumusnya buat nyari rata-ratanya itu average. Udah, kita buka kurung. ya. Oke. Sudah? Kalau udah, kita narik ke atas. Di sini nih, ya di baris B kolom 2, kayak gitu ya yang angkanya di bawah BT1. Habis itu, ini pastiin si kursornya warnanya putih ya. Geser ke bawah. Sampai ke responden nomor 42, jangan kelewatan. Oke, nanti salah ngitungnya. Udah? Kalau udah begini, bisa tutup kurung. Sudah berhasil semuanya? Ada yang masih tertinggal? Sudah, Miss. Udah ya, saya lanjut ya. Kita enter aja. Teman-teman akan dapat hasilnya. Biar nggak rempong, ngitung satu-satu. Ini ada gerakan si kursor putihnya di pojok bawah sini sampai jadi hitam. Kemudian Anda baru tarik ke samping untuk menduplikasi. Sudah atau belum? Sudah Miss. Sudah ya? Kalau udah, kita mau menyamaratakan biar di belakangnya itu cuma 2 angka di belakang koma. Ini kan soalnya beda-beda. Anda pakai ini.
di atas sini, ya, ada kurangi desimal atau tambahkan desimal, ya, boleh diinin dulu, nanti biar kompak, jadi cuma 2 angka di belakang koma. Sudah berhasil? Udah, Miss. Udah ya. Kita lanjut teman-teman, seperti nggak cuman tampilannya si rata-rata nggak cuman begini. Tampilannya kita masuk ke sisipkan. Kita bikin tabelnya nih, pilih yang ini teman-teman. Kita bikin yang batang, yang 2D aja. Sip, dapatlah kita ini. Geser kita. Oke, nah tapi ini belum final. Judul bagannya boleh diklik dihapus aja. Sudah? Bisa saya lanjutkan? Lanjut ya kita. Kita mau ubah yang bagian ini nih. Biar ada sesuai kodenya. Kayak gitu. Kita pilih data. Kemudian kita edit yang label sumbunya. Teman-teman naik ke atas. Ke bagian namanya ini geser dulu. Anda klik dari BT1 sampai BT18. Kemudian oke. Dia akan berubah. Teman-teman bisa langsung oke aja. Nanti dia akan begini perubahannya. Tolong diulang, Perlu Miss. diulang? Oke, baik. Kita balikin dulu ya. Pertama, ini diklik dulu nih. Yang bawah sini sampai muncul kotaknya. Tadi aku ketinggalan yang pas ininya. Yang apa? Yang mana? Yang bikin tabelnya? Iya. Yang bikin bagannya? Iya, Miss. Maaf ya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita hapus dulu ya, teman-teman. Oke, Sherly dan semuanya, ini diblok dulu nih hasil rata-ratanya. Kemudian kita pindah ke insert atau sisipkan. Kemudian kita pilih bagan nih. Bagannya kita pilih yang ini nih, bagan batang. Pilih yang 2D aja. Oke, kita geser ke samping biar nggak nutupin. Bentar. Udah? Kalau udah, judul bagannya dihapus aja nih, diklik kemudian di delete aja. Biar dia luas. Kemudian kita klik bawahnya, sumbunya. Sudah bisa sampai sini? Kita kemudian kalau udah kita mau pilih data aja atau choose datanya nih, dia ada di sini teman-teman. Ini muncul tampilannya. Ada label sumbunya, pokoknya kotak sini kalau pakai bahasa Inggris saya lupa ini apa. Teman-teman lihat pokoknya sebelah sini ya. Diedit aja teman-teman. Dia akan muncul kolom kayak gini. Kita naik ke atas. Untuk ngisi bagian ini tinggal diblok aja dari BT1 sampai BT18. Miss, maaf. Oke. Menyela. Tadi yang diklik ubah tipe bagan, pilih data atau pindah bagan? Ulang ya. Yes. Ini udah berubah belum ya? Oke, kita ulang ya, Ki. Klik yang ini dulu, Ki, yang sumbu bawahnya. Oke. Kemudian ada pilih data nih di atas ini. Klik aja. Kemudian keluar kotak ini, kita pilih yang sebelah sini kotak yang horizontalnya, yang label sumbunya, edit. Udah diedit, ini biar ngalangin, kita geser, naik ke atas kita. Kita masukkan baris kodenya. Klik yang dari BT1 sampai BT18. Oke. Maka ini akan berubah. Teman-teman tinggal lanjut. Oke aja. Yes, ini akan berubah seperti ini. Ada yang ketinggalan? Perlu diulangi lagi? Boleh diulang nggak, Miss? Ketinggalan. Yang bagian ini. Yang sumbu, kita ulang lagi.
Ini diklik lagi nih. Oke. Terus habis itu kita ke desain bagan nih. Desain bagan itu ada pilih data. Sudah? Semuanya? Udah, Miss. Kemudian ada di bagian sini label sumbu yang horizontal. Kita edit. Yes, muncul kontak ini. Kita naik ke atas. Klik dari kotak yang ada BT1-nya sampai BT18. Kayak gini. Miss, tampilan Excel aku kayaknya beda deh. Kamu pakai Excel yang mana emangnya? Gak tau sih, Miss. Aku memang di MacBook, cuman gak tahu ya apa beda ya tampilannya. Oh, kamu rekam dulu deh. Nanti kita gantian lihat deh ya kayak gimana. Emang ini dia ya. Oke, nonton dulu ya. Saya juga beda, soalnya saya di Google Sheets, saya nggak ada Excel. Oh gitu. Gimana ya? Besok tolong nyari Excelnya deh. Soalnya Google Sheets emang ini atau enggak yang download Microsoft 365 mungkin. Jadi di sana nanti yang online-nya ada kok Microsoft Excel-nya di situ. Oke, Lewat Miss. website bisa kok. Ini Gitu ya. coba dulu. Oke. Nah, ini bisa langsung oke teman-teman. Dia akan berubah dan dia akan berakhir seperti ini. Sudah? Ternyata kita tidak seberhenti sampai sini teman-teman. Ini diklik tabelnya. Dia mau tambah elemen. Ada tambah elemen di pojok sini. Kemudian kita tambahkan label data. Cari yang di ujung luar, teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bingung bahasa Inggrisnya, lihat yang gambarnya dia ada di ujung luar kayak gini datanya. Sudah kelihatan? Bentar, Miss. Oke, ketemu nggak? Coba. Udah, Miss. Yuk. Ya, boleh. Miss. Oh, kok hilang? Sudah belum? Nggak ketemu juga kah? Udah ketemu kan? Udah, Miss. Belum? Sudah, Ini sudah, tab Miss. ada di desain bagan. Sorry, ini desain bagan nih. Nah, diklik desain bagannya, terus tambah elemennya. Ada. Harus diklik dulu ya ininya. Si ininya kalau nggak diklik dia nggak bakal muncul desain bagannya. Diklik dulu tabelnya lagi bagannya. Kemudian tambah elemen. Label data. Yang ujung luar. Udah ketemu? Miss, maaf, Miss, boleh tahu nggak, Miss? Oke, kita pakai yang bagian ini ya. Misalnya nih nggak muncul nih ya kan, cuman sampai ini doang yang biasa. Diklik dulu bagannya, kemudian muncul nih desain bagannya. Diklik desain bagannya, dia posisinya pasti di ujung kiri, ada tambah elemen. Sudah? Sudah. Kemudian pilih label data. Nah, cari yang gambarnya ditaruh di ujung luar. Kalau nggak ada, cari di ujung dalam deh. Tapi kayak gini sih jelek. Atau enggak yang call out. Pakai yang di ujung luar aja. Sudah ketemu Nit? Sudah, Miss.
Oke, jadilah data kita seperti ini. Kalau teman-teman belum bisa bikin, nanti ini dulu ya. Nah, ini di-copy teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Mana Excel-nya? Oh, Excel sih, sorry. Nah, pindahin ke Word. Teman-teman silakan siapkan Word-nya. Pindahinnya jadiin dia gambar aja. Kayak gini. Sudah berhasil? Yang lain kalau misalnya belum bikin boleh direkam atau gimana ya? Udah berhasil dipindahin? Udah, Miss. Kalau udah, kita mulai buat analisisnya nih. Sebentar teman-teman. Aku rada strict sama kerapihan. Jadi ini dulu. Bisa ditulis kayak gini. Tugas kita adalah mencari indikator dengan nilai rata-rata tertinggi dan nilai rata-rata terendah. Oke, kita carinya. Kita tulis dulu berdasarkan hasil tabel tabulasi frekuensi. Kok tabel sih? Sorry. Hasilnya bagan tabulasi frekuensi nilai rata-rata dalam kurung di sini brand trust ya. Dalam kasus ini gini. Coba kita lihat tertingginya nilai berapa itu? 560 aja ya. Nah, adalah 5,60 poin yang terdiri dari, karena dia ada 3 ya, dari yang 560 itu BT3, BT7, dan BT11. Oke teman-teman, kita udah dapat 3 ini. Tugas teman-teman adalah menjabarkan tadi, buka yang si PDF-nya. BT3 menunjukkan bahwa, nah kita buka ininya, mana sih dia? Ada pilihannya nggak nih? Menunjukkan bahwa kita cari si BT3-nya. Penilaian responden narasumber pengaruhi terhadap kompetensi yang narasumber dipengaruhi terhadap ini. Kita copy dulu aja deh, biar kita bisa ini bikin kata. Menunjukkan bahwa responden menilai narasumber dari kompetensi nah jadi tugas teman-teman nanti menunjukkan bahwa ini kayak gini, menunjukkan. Nanti lanjut, karena ada 3, BT7 itu apa, kayak gitu ya, bikin penjelasannya. Kemudian BT11 itu apa. Oke, bikin narasinya. Kita masuk ke paragraf berikutnya, kita ngomongin, namun ceritain BT10-nya itu apa. BT10 berkaitan dengan, kita buka lagi ininya, cari si BT10.
Penilaian responden. Ini aja deh. Berarti ini nggak kayak gini. Ini kita ganti teman-teman karena ini tentang perusahaan. Menilai perusahaan. Kembali lagi ya, kita lihat konteksnya. Karena ini tentang perusahaan, jadi menilai perusahaan dari kompetensinya. Ini juga sama. Berkaitan dengan responden berdasar kira-kira kayak gini. Satu gambar ini punya analisis 2 paragraf seperti ini. Ngelihat nilai rata-rata tertinggi dan rata-rata terendah. Oke. Silahkan mau ditulis sendiri atau mau di screenshot monggo. Ada pertanyaan dulu untuk tabel ini? Tabel sih. Untuk bagian ini? Miss, maaf, mau nanya, Miss. Yes. Tadi Yes. menyederhanakan komanya desimal dua angka di belakang tuh gimana ya, Miss? 2 koma di belakang itu kita pindah dulu ke sini. Itu pakai yang ini nih. Ini bisa ditambah atau bisa dikurangi. Oke, baik, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Ada lagi? Kalau yang itu Miss, BT kan ini menjelaskan BT3 7 11. Beda dengan 49% dari BT7 dan BT11. Itu yang berarti kita ambil yang tertinggi Iya, kayak gitu. Karena kebetulan ini ada 3 yang 560, nilai 6560 kan yang paling tinggi. Maka kalau nanti kalau nggak cuma ngejelasin BT3-nya, BT7 dan 11-nya juga harus dijelaskan. Kecuali yang dapat 560 cuma BT3 doang, ya udah 1 kayak gitu. Miss, untuk Ya. penjelasannya itu dari PDF yang tadi ya, Miss, sesuai urutan. Iya, gitu. Penjelasan ininya diambil dari tabel indikatornya yang ini. Yang baris indikator. Kayak gitu, share. Berarti itu sesuai nanti sama operational variable kita kan? Pas untuk Betul sekali. Oke, Miss. Terima kasih. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bisa kita lanjut? Oke, mungkin sambil itu kita mau lihat tadi yang pakai Max siapa? Biar ku bisa bantuin. Punya Mbak Selvi ya? Iya, Miss. Oke, Mbak Selvi mungkin boleh share screen biar kita iniin. Ya, boleh bentar Boleh ya. aja, yang lainnya nanti mau pindah ke Mac kan ya? Miss. Ini, Miss. Udah kelihatan belum, Miss? Udah kelihatan belum, Miss? Miss Ava masih di mute. Masih di mute data. Udah kelihatan. Oke. Kemudian sales data sel. Nah ya, itu sales data itu. Nah, ini nih. Kemudian, nah ini dia yang ininya ya. Aduh, saya lupa lagi karena nggak ini. Set data range bukan. Itu yang horizontal, coba sel. Ini, Miss. Nah, Tapi kalau aku klik ini, dia jadi gini. oke benar. Kita naik ke atas sel, geser ke atas. Ke nama yang itu, di scroll, ini, Miss. klik dari yes. Oke, klik yang itu tuh kolom merahnya. Ini. Yes. Ya, itu. Oke. Coba rubah kan? Iya. Oke. Bisa ya, Sel? Iya, Miss. Oke, sip kalau kayak gitu. Makasih, Miss. Ada lagi yang salah kalau misalnya Talita tuh nggak rekomendasikan memang pakai ini ya, Stal? Bisa Miss tapi akhirnya. Bisa.
Iya, tadi saya udah bisa bikin tabelnya, yang kesusahan itu cuman nambahin label, indikator di bawah, tapi ujung-ujungnya bisa juga udah Bisa juga ya, soalnya nggak usah pakai memang nggak direkomendasikan pakai si ini ya, si docs itu. Paling kalau mau Microsoft 365 ya, Tal ya. Oke nih. Kamu harus banyak ini. Oke, teman-teman semuanya, kita masih ada satu lagi, yaitu membuat apa namanya, tabulasi yang satu lagi. Sebentar, saya screen dulu. Ini agak rumit, tapi mudah-mudahan kita bisa ya. Salah, stop share dulu. Yang screen aja. Oke, kita ke sini. Selanjutnya, kita tadi pengen tahu kan ya, ini baru nilai rata-ratanya, tapi untuk melihat tonnya positif atau negatif kayak gimana sih? Kita mau bikin tabulasi prediction-nya. Di sini kita tulis dulu teman-teman, dari mulai SS sama dengan 5, sesuai dengan, kalau teman-teman udah hafal sih, nggak usah ditulis angkanya ya, cuman cukup ditulis ini aja. Nah, tapi kalau belum hafal boleh ditulis dulu. Oke, ini ada sedikit revisi teman-teman. Saya pakainya kalau dilihat di sini bukan 1 sampai 5, tapi 1 sampai 6 nih, karena ada angka 6-nya. Jadi sedikit dimodif dikit ya teman-teman ya. Kita ubah SS-nya itu 6, S-nya itu ada benar S-nya itu 5. Kemudian dia ada N KS dulu atau N dulu ya? Netral dulu deh. Netralnya itu sama dengan 4. Kemudian ada KS, kurang setuju ya. Itu 3. Habis itu TS sama dengan 2. STS sama dengan 1. Oke, ditulis dulu ini teman-teman. Sudah berhasilkah? Sudah ya, bisa saya lanjut ya. Kemudian kita pengen ngitung nih, untuk berapa sih ternyata jumlah dari baris si BT1 ini yang jawabnya sangat setuju. Kita pakai rumus CONIF teman-teman. Sama dengan tulis CONIF. Buka kurung. Oke, ini tolong dibaca ya teman-teman. Dia kalau muncul kayak gini, berarti ini jadi panduan teman-teman. Soalnya ada laptop yang pakai koma, ada yang laptop yang pakai titik koma. Jadi ikutin maunya dia ya. Range-nya itu kita ambil dari sini bawah BT1 sampai di responden nomor 42. Hati-hati, rata-ratanya jangan ikut. Jadi kayak gini, sudah belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, saya lanjut ya. Di laptop saya ini, sesuai arahan dia maunya pakai koma. Teman-teman ikutin kemauan kemauan laptopnya kayak gimana. Bisa kita lanjut. Kita masuk ke kriteria. Kriteria itu ini nih, angka 6 ini teman-teman. Karena kriteria sangat 7, nilainya harus memenuhi angka 6. Kita tulis 6-nya, tutup kurung. Kayak gini nih, atau ya kayak gini. Udah, kita enter aja, kita dapat ternyata ada 28 orang yang setuju sama indikator si BT1. Nah, biar kita nggak rempong kan kita mau tinggal ngopi aja nih ke samping, tarik aja ke bawah. Tapi ternyata kalau main asar tarik, dia akan berubah rumusnya. Sehingga kita balikin dulu. Oke, di rumus yang tadi ini, kita kunci pakai dolar yang sangat menguat itu teman-teman. Nah, kita kasih dolar nanti di
rencananya kan biar angkanya nggak berubah. Oke, jadi tugasnya si dolar, ini kayak gini teman-teman, ditulis dolar di depan angka. Ini juga ditulis di sini. Jadi kasih dolar nih di tengah antara di depan angka 2 sama angka 43. Sudah? Jadi maksudnya si dolar ini adalah maknanya kita kunci angka 2-nya, kita kunci angka 43-nya, biar nggak ganti-ganti, tapi nanti hurufnya boleh berganti. Miss, hurufnya berganti mana? Kita coba teman-teman. Set, kita samping ini. Kalau teman-teman klik, hurufnya berganti C, D, E, F, tapi angkanya tetap 2 sama 43. Oke, kemudian kalau udah, kita copy ke bawah. Teman-teman juga bisa cek. Yes, kok bisa semua? Kok dia nggak mau ngunci? Harusnya dia tetap. Sebenarnya itu, Miss. Kan salah setuju semua ini. Oh iya, benar deh. Sorry, kita belum ubah karena masih 6. Tapi benar ya si B2-nya ini. Oke? Sudah sampai sini semua? Perlu diulang lagi? Ini udah benar kok. Ada yang perlu diulang dulu? Kalau udah, boleh saya lanjut? Lanjut ya. Teman-teman, ini kalau misalnya diklik sebaris, ya, si kriterianya masih 6. Padahal kan kriterianya si setuju 5. Maka kita harus ubah teman-teman. Di sini ada lambang kaca pembesar. Kita mau ganti atau replace bahasa Inggrisnya. Boleh diklik. Muncul kayak gini. Teman-teman tugasnya, ini harus diblok dulu ya. Temukannya isinya 6. Gantinya sesuai baris kriterianya. 5. Ganti semua. Nah, maka kalau teman-teman ngecek nih, kita klik 1 aja, dia kriterianya akan berubah dari 6 jadi 5. Sudah berhasil? Maaf Miss, boleh diulang lagi nggak ya? Yang temukan Lagi ya. Oke, sip. Kita balikin dulu. Kayak gini. Pertama, diblok dulu sebaris, baris 5-nya, nggak semua ya. Kemudian kita cari si replace, kaca pembesar nih. Pilih replace atau Ctrl H. Sudah ketemu? Kalau udah, di bagian temukannya isi 6, karena kriterianya awalnya adalah 6, mau kita ubah ke 5. Ini dulu diisi. Kalau udah, kita ganti semua atau replace all. Dia harusnya akan berubah ininya. Kalau udah teman-teman, kita lanjutin aja. Ini jangan ditutup dulu nih ininya. Kita lanjut ke baris berikutnya. Barisnya di blok. Nah, ini kan udah masih 6 juga, tapi barisnya netral itu nomornya 4. Tinggal diganti aja sih, ganti ke 4. Lanjut, ganti semua. Lanjut lagi. Blok yang ini, yang baris 3, kita gantinya bukan angka 4, ganti baris 3. Seterusnya, silahkan diubah dulu. Kalau udah semua berubah, baru dia boleh di-close. Ada yang perlu diulang?
Bisa saya lanjut semuanya? Lanjut, Miss. Lanjut ya. Kita lanjut teman-teman, kita tuh mau ngubah dia jadi transpose, tapi kadang-kadang beberapa laptop itu error. Jadi kita blok dulu nih sekotak gini. Sorry. Kemudian kita copy. Sorry, kita copy aja biasa. Anda pilih di bawah sini satu tempat aja. Klik kanan. Pilih yang value teman-teman atau nilai aja. Sudah. Nah, jadi kayak gini. Kalau teman-teman lihat, ngapain, Miss? Kalau yang atas itu kalau diklik dia ada rumusnya. Kalau yang bawah diklik dia cuma langsung nilai aja, udah nggak ada rumusnya. Miss, ini Sudah di berhasil? copy aja kah atau gimana? Maaf tadi, Miss. Di copy paste aja Oke, kayak oke, gini. oke. Nah, ini di blok. Di copy aja, tapi pastenya milih. Share. Milihnya pakai yang value atau nilai. Paste spesial. Oke. Miss, Sudah maaf, berhasil? Ayo. Miss, maaf tadi yang di bagian replace itu tuh yang di setelah netral itu gak keubah Miss di saya. Masalah. Untuk replace Masih dari belum? 5 ke Beneran? 6. Sudah Miss. Terus bagian ininya diisi bener nggak? Ininya 3 berarti ininya 4. Sebentar Miss. Dari ini harusnya udah berubah jadi 4 nih. Kriterianya Nadia udah berubah jadi 4 atau berapa angkanya? Baru sampai yang ini Miss, yang S. Yang S. Iya, lanjutin aja Nat. Ini di blok. Masih coba ini coba klik satu yang bagian ini Nat. Yang ininya angka terakhirnya 6 atau 4? Bentar Miss. Di blok 1-1 ya Miss berarti ya? Enggak, jangan satu-satu. Aku cuma ngecek dulu aja. Nah, punyamu 6 atau 4 terakhirnya? Kalau ternyata masih 6, kayak gitu kan ya. Ini di blok. Kemudian replace all. Pilih ganti dulu. Yang atasnya isi 6, yang bawahnya isi 4. Berhasil nggak? Yang N kok saya depannya ini ya Miss 21. 21, maksudnya? Iya, Yang angkanya. maksudnya yang mana? Iya, itu berarti masih Oh, benar. Mas. Ini aku tanya dulu deh. Ininya berapa yang terakhirnya? Angka berapa yang kamu Angka masukin? 6 Miss. Angka 6. Nah, ini harus diubah ke 4. Oh, 4. Kayak gitu. Di ini aja di blok semua. Nanti ganti ini begini. Coba Nat. Berarti 6 ganti ke 4 ya Miss? Tuh. Sudah berhasil? Sudah Miss. Oke. Nah, lanjut ya Nat ya. Yang ini di blok bawahnya. Sorry. Di blok sebaris. 4-nya diganti 3 aja. Lanjut. Sudah Nat? Buat yang baris ini kayak gini. Yang KS. Ya Miss. Udah? Udah Miss. Nah, kalau yang ini, yang TS-nya atas 6, bawahnya 2. Udah refresh all? Lanjut, Nat. Yang terakhir, itu atasnya 6, bawahnya 1.
Replace all ya, jangan ganti doang. Miss, tapi kok yang di S ini nih gagal ya, Miss, pas mau di-replace all? Itu dari Ya. 6 ke 2 kan ya, Miss? Yang mana? Yang mana? Yang S Yang atau yang mana? S. Yang S kan 5. Yang S itu kriterianya 5, maka belakangnya harus 5 semua. Kalau yang S ini di blok. Maaf, Terus Miss, yang TS, Miss. yang TS, Iya, itu 6 ke 2 kan ya, Miss, ya? iya 6 ke 2. Nah, dia udah berhasil jajan, dia bukan angka 6 belakangnya. Sebelumnya angka berapa? Sebelum diubah. Sebelum diubah di yang angka atasnya 3, Miss. Loh, kok 3? Berarti kalau misalnya 3, berarti 3 ke 2. Coba. Ini di blok. Isinya ganti, ini 3, ini 2. Coba. Ya, Miss, bisa. Bisa. Nah, berarti tadi sempat salah, udah keganti duluan dia. Sudah berhasil semuanya, Nat? Sudah, Miss. Sudah. Tadi Nat, ini di blok Nat semuanya. Ini dilihat dulu deh aku, biar ngasih contoh dia. Ini di blok semua kayak gini, Nat. Kemudian copy, Nat. Pilih tempat di bawahnya, bebas, kayak gitu ya. Klik kanan. Udah. Klik kanan, pilih yang value atau nilai. Sudah berhasil semuanya? Bisa kita lanjut, baik Nadia dan teman-teman lainnya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Lanjut ya, kita copy lagi. Kita copy yang bawah nih, yang blok di bawah. Bukan yang atas ya, kita copy yang bawah. Kita pindah ke atas, teman-teman. Anda bebas mau naruh di mana, saya taruh di baris sini nih. Yang W deh. Tapi jangan langsung dipaste. Klik kanan, paste transpose, sehingga dia nurun ke bawah. Kayak gini. Sudah belum? Tadi pasti Ada apa yang perlu Miss diulang? namanya? Paste transpose. Nih, Oh, bentar. ada nggak? Ada Miss. Udah. Bisa kita lanjut, teman-teman? Bisa, Miss. Bisa. Lanjut ya. Selanjutnya adalah teman-teman ngeblok dari BT1 ke BT18. Di copy dulu. Setelah di copy, taruh di samping sini. Samping angka 28, bukan dari atas ya. Yang sini-sini. Sama, langsung dipaste transpose aja. Dia ke bawah begini. Sudah, Miss. Sudah, tulislah di sini indikator. Boleh digedein, biar luas. Ini juga biar rapi, ditaruh tengah. Sudah, kita lanjut ya. Teman-teman tambahin satu kolom di antara mereka. Diklik sebaris begini, kemudian insert atau sisipkan. Terus sampai ininya. Sampai di antara mereka selalu ada jarak.
Sudah belum? Bisa kita lanjut? Lanjut ya, teman. Oh, belum? Miss, maaf tadi cara transposnya gimana, Miss? Transposnya klik kanan, kemudian oh ini harus ini dulu, harus copy ini sesuatu dulu. Jadi ini klik kanan nih, kemudian ada pilihan transposnya. Please. Oke, baik, Miss. Makasih, Miss. Oke. Sudah berhasil, Rizky? Bisa kita lanjut? Iya, lanjut, Miss. Lanjut ya. Teman-teman kita harus nambahin satu kolom ke atas. Di blok dari angka 1, sehingga sebaris gini. Oke, kemudian insert atau sisipkan. Jadi dia nambah 1 ke atas. Sudah berhasil? Sudah, Miss. Kalau udah, ini di blok, di cut atau di X, pindahin ke atas. Boleh manual, boleh juga pakai tadi, di cut dulu, dipindahin ke atas. Boleh saya lanjut? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Oke. Selanjutnya, kita merge yang bagian ini biar rapi. Ini juga di merge ke sampingnya. Kayak gini. Setelah di merge, teman-teman nulis N dan persen. Bisa langsung di copy aja sampai sini. Silahkan. Sudah berhasil semuanya? Bentar, Miss. Oke, baik. Sudah, Miss. Sudah semuanya? Kalau udah, ini boleh dipagerin dulu nih. Biar kita kelihatan rapi dan tahu batasannya sampai mana. Nah, bisa pilih semua batas kayak gitu. Udah, berhasil? Kalau udah, teman-teman boleh nulis angka 42. Nah, tahu nggak 42 ini maksudnya apa? 42 itu adalah jumlah responden kita, ya kan? Ya, terakhirnya nih berakhir di 42, tapi biar kelihatan kita deketin aja sama tabelnya. Untuk hitung presentasinya sama dengan klik sebelahnya, kasih slice, klik lokasi Anda naruh 42. Tadi biar nggak berubah-berubah lokasinya, Anda kasih dolar biar dia menguat atau mengunci kayak mata dolar ya. Kayak gini. Kita kunci Miss, maaf, dua-duanya. potong. Kenapa? Mau diulang? Mau tanya Miss, yang 42 itu dari mana ya? 42 tadi, jumlah responden kita 42. Oh, oke. Makasih, Miss. Jadi nanti akan berubah-berubah sesuai jumlah responden teman-teman ya. Tidak 42 melulu kayak gitu. Sudah berhasil nulis rumusnya seperti ini?
Ini lokasinya bisa berubah-berubah, tergantung yang belakang sini ya. Tergantung teman-teman naruh lokasi 42-nya di mana. Boleh saya ulang atau kayak gimana? Boleh lanjut, Miss. Lanjut aja ya. Kalau di enter, dia akan seperti ini. Yang kita butuhin tapinya bukan desimal, kita butuh persentase. Jadi kita klik si persentasenya. Dapatlah kita 67%. Sudah diklik ininya. Kalau udah berubah, bisa langsung ini dipindahin nih, di copy aja ini sampai plusnya jadi hitam, tarik ke bawah. Kalau udah ditarik, bloknya jangan sampai hilang, tinggal Anda copy, taruh ke samping-sampingnya. Udah deh kita. Miss, maaf, di copy aja kan, Miss? Di copy aja, di paste. Tapi harus di blok dulu ya, share. Udah, temen boleh deh ngias. Biar ini kelihatan rapih misalnya. Sudah? Bisa saya lanjut? Gimana? Boleh saya lanjut? Lanjut ya? Oh, belum? Boleh, Miss. Udah, oke. Kita mau lihat yang tadi saya bilang, kita mau lihat ton positif sama negatifnya. Ini boleh ditandain gini aja, positif, ini negatif. Kayak gitu ya. Mau lihat positif dan negatifnya, tadi saya bilang, kalau positif itu gabungan antara persentase setuju dan sangat setuju dan setuju. Jadi, ini begini, sama dengan klik persentase setujunya ditambah persentase sangat setuju plus setujunya. Enter. Oke. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Perlu diulang? Iya, Miss. Baik. Kita mau kalau misalnya ini deh. Kalau ton positif itu gabungan SS plus S, ya kan? Sementara kalau yang negatif N plus TS plus STS. Oke. Kita klik di sini sama dengan klik kolom persentase sangat setuju. Sudah? Ditambah kolom persentase setuju. Begini teman-teman, kira-kira sudah berhasil? Bisa saya lanjut? Bisa, Miss. Bisa ya, kita enter. Langsung aja kita duplikasi ke bawahnya. Sebanyakan sampai BT18. Yang negatif kurang Sudah? setuju, belum masukin. Kalau negatifnya gini, sama dengan kita peroleh dari persentase N ditambah persentase TS ditambah persentase kayak ini ya, karena ada ini ya, karena ini ada 4 jadi 4 ini ya, kayak gitu. Ini sama ini. Aslinya kan Likert cuma ada 5 ya teman-teman ya. Jadi KS ini tambahan saya aja, penelitian saya soalnya ada KS-nya. Sudah berhasil? Sudah, Miss. Udah, kalau udah ini boleh di enter, copy kayak yang tadi. Nah, ini boleh ditempatin deh. Tuh
Tugas kita adalah mencari indikator dengan sangat setuju, tertinggi, dan terendah. Mana persentase tertingginya? 93, banyak nih. Ada yang 96 nggak? 93. 93 semua ya? Ada yang ini punya siapa nih? Ini punya BT 3. Ya kan? Ini boleh diwarnai nih teman-teman. Kemudian ada lagi ini 2. Sorry, berarti BT 6. Oke, kemudian ada lagi si ini 2 ya. Banyak ya. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau udah kita cari yang terendah. Berapa persentase terendahnya? 62. 62 doang ya? Nah, si BT10 kita kasih warna berbeda. Misalnya warnanya biru. Sekarang kita gantian ke yang ton negatif. Mana ton negatif tertinggi? Ton negatif tertinggi berapa persen? 38. 38 ya. Punyanya sih? Oh, ini udah benar. Berarti kita kasih ininya warna lain, misalnya warna hijau. Sementara yang terendah banyak ya, 7% ya. Oke, sama semua kan ya? 7% ini berarti. Berarti memang betul ininya, nggak ada yang salah. Nah, ini boleh gini. Ini 7% juga. Ini sama-sama 7% gitu ya. Atau kalau samanya begini teman-teman, kita yang ininya dihapuskan aja ini balikin lagi ke putih tanpa isian, biar meng-highlight kayak gini ya. Kita cari yang tinggi-tinggi aja. Nah, kita balikin kayak gini aja teman-teman. Sudah berhasil semuanya? Kalau udah, kita copy dia ke Word-nya. Ini di blok segini, di copy. Pastenya lagi-lagi jangan paste tabel ya, paste image aja. Ntar kita paste as image. Nah nih, biar dia bentukannya nggak berubah-berubah. Miss, maaf ketinggalan yang di bagian negatif tadi yang dicari angka tertinggi juga. Angka tertinggi aja jadinya. Oke. Persentase tertinggi aja. Sudah? Miss mau nanya juga. Yes, gimana Kak? Ini jadi tadi kan kayak misal contohnya positif itu 93% ada beberapa, itu berarti di-highlight semua yang 93, semua yang tertinggi Betul. gitu ya, Miss? Iya, betul sekali. Kayak gitu. Karena Oke. berarti responden cenderung lebih setuju sama mereka kayak gitu. Jadi nggak boleh ditinggal ya. Nggak boleh milih salah satu. Oke, sudah siap kita mau buat narasinya? Bisa kita lanjut? Lanjut ya, saya lupa tiba-tiba namanya. Maklum muda ini. Namanya dia itu ringkasan. Mana dia? Oke. Nah, jadi kayak gini. Lanjut ya teman-teman ya. Berdasarkan ras
indikator dengan dalam kurung sangat plus 7 tertinggi dengan persentase 93%, yaitu BT3, BT6, BT7, BT11, dan BT12. Nah, baru teman-teman sama kayak yang atas, BT3 berkaitan dengan, bisa kita copy dari yang tadi. Nah, lanjut nanti teman-teman bikin penjabaran satu persatu dari BT6 dan seterusnya. Oke, ini paragraf yang pertama. Paragraf yang berikutnya adalah kita ngomongin si yang negatifnya, kayak gitu ya. Namun, sorry, kalau negatifnya di sini dulu. Ini ada dari mulai netral plus kurang setuju. Oke. Berarti dia si ininya totalnya bentar. Dia nilainya 38%. Oke. Gimana? Udah berhasil nulis? Ada yang mau ditanyakan? Ini baru yang X ya, kita masih punya yang Y. Nah, sekarang teman-teman, bukan saya yang ini, yang Y-nya teman-teman yang ngolah. Sudah bisa saya close? Bentar bisa. Oke, ada yang mau ini boleh. Mau tanya, Yes, nih. buat deskripsinya itu tuh selalu kayak gini ya, apa namanya, Iya. strukturnya? Gimana tuh maksudnya? Iya jadi kan kalau di sini kita belajarnya kayak berdasarkan tabel peringkatan data kategori, jadi pada saat kita implementasi ke penelitiannya, format penulisannya pun harus kayak gini atau gimana? Betul. Kuantitatif Kalimat-kalimat itu analisisnya kata-katanya kayak gini doang. Nih, enaknya kayak gitu. Dia sangat statis ya sesuai dengan namanya. Kata-katanya kayak gini tinggal angka-angka dan nama-nama indikatornya aja yang berubah. Kayak gitu nih enaknya kuanti. Oh, oke, berarti tinggal isi datanya aja yang berubah ya, tapi Betul strukturnya sekali. selalu sama? Iya, biasanya selalu seperti itu. Karena Oke, di sini makasih. hati-hati ya teman-teman, nggak boleh tuh teman-teman, karena misalnya di sini, karena dia apa namanya respondennya nggak paham sama reputasi perusahaannya, kayak gitu ya teman-teman nulis, ini menunjukkan bahwa apa namanya responden tidak suka dengan perusahaan itu nggak boleh. Soalnya Anda di bagian sini tidak boleh menilai
memberikan penilaian subjektif dulu. Anda hanya boleh memaparkan datanya seperti apa. Itu ya yang harus dihindari. Jadi walaupun dia sangat tidak setuju, Anda jangan bilang kalau dia tidak suka, belum tentu kayak gitu. Jadi dipaparkan dulu aja kayak gitu. Sudah bisa dipahami? Jadi benar-benar formatnya kemungkinan besar akan seperti ini ya. Tinggal diganti-ganti nilainya berapa, terus indikatornya apa. Bisa kita lanjut? Miss, maaf boleh agak ke atas sedikit yang Word ini? Oh ya, tadi saya ketinggalan yang ini. Oke. Boleh di screenshot kalau mau. Sudah? Gimana Mas Selby udah? Sudah, Miss. Oke, kita gantian. Sekarang teman-teman yang ngolah si Y-nya. Oke, kita acak kali ya. Dapatnya siapa? Atau ada yang mau berkontribusi duluan? Ih, ini yang paling gampang nih, gue paham. Daripada nanti susah-susah, siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Kalau enggak, saya kocok. Kocok aja ya, biar adil. Bentar, kita masukkan namanya ke spinning wheel-nya. Saya buka dulu bikinnya. Atau, oh iya, bentar, saya punya nilai teman-teman. Belum ini kan? Oh ya, nilai UTS-nya udah keluar ya teman-teman ya. Kita buka si spinning wheel-nya. Spinning wheel. Kemudian kita buka namanya. Kolom 2A. Namanya dia. Loh, kok nggak mau? Oke, yang sudah ini. Terus ada ini. Nah, ini yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak masuk adiksi ya? Iya. Iya. Terus minggu masuk minggu ya. Oke, mari kita mulai. Silakan dulu. Kalau dirimu yang bagian apa namanya bikin bagannya kayak gitu, kemudian kita pilih kolom 4 buat bikin yang tabelnya. Oke, kita yang bagian tabel yang Y ya. Oke, kita mulai dari Irul dulu. Bagian apa, Miss? Hah? Aku bagian apa? Bagian yang itu yang apa namanya? Tabel yang bagan. Oke. Rul ini Iya. layarnya emang segini ya, Rul? Oh, nggak ada, aku gedein. Bisa di itu nggak gedein? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Beda. Oh, bisa. Sip. Kita yang tahu. Silakan, Rul. Bikin tabel dulu ya. Yang Y Rata-rata kita udah. pindah ke Y. Nah, yes, good. Teman-teman yang lain kalau takut nggak inget, boleh direkam ya yang ini. Atau mau minta Irul dari awal, Rul. Nggak ada rata-ratanya biar bisa direkam sama teman-teman, Rul. Ya, oke. Terus dulu, Rul. Nah, Oke, pertama silakan rata-rata Irul. guys. Pertama itu kita tulis rata-rata, lalu sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok dari atas sampai bawah, enter, dapatkanlah satu nilai, lalu kita copy, kan?
Ada mendapatkan hasil semuanya. Terus habis itu kita blok, betul, kita insert, masukin table, di judul kita ganti, kita hapus dulu. Biasanya sih kalau tergantung sih, kalau buat presentasi, dan itu bisa dimasukin. Jadi kita klik yang bagian bawahnya, di mana itu judul BL-nya. Klik kanan bisa, kalau emang itu ada di slide data atau mungkin di atas, slide data juga. Pas. Lalu kita edit, kita pilih BL 1 sampai BL 13, kita blok, oke. Oke, kita dapat hasilnya kayak gini. Udah, Miss? Kurang satu itu yang tambahin angkanya di depan, di atasnya Oh tuh. iya, sorry. Nah, terus habis itu kita chart desainnya, itu kita masukin nih data dari tabelnya. Tabel. Nah, kita taruh bebas nih, mau ditaruh atas, tengah, kita pilih yang atas. Gitu. Oke, good. Udah direkam semuanya. Nanti soalnya ada tugas loh. Baik, terima kasih Rul. Kita pindah ke Nita. Silakan Nit. Share screen ya, Miss. Silakan. Bentar. Gimana cara share screen? Inikah Oke, kita pindah ke yang Y. Nit. iya. Lanjut ke yang SS ini ya, Miss. Yes, selanjut yang SS gitu. Oke. Sekedar. Yang Y. Bukan yang X. Mau apa, Miss? Oke, silakan. Nit. Jadi referensi belum dibuat sebentar. Ini bagaimana pengalaman? Itu ditinggal dulu nggak apa-apa Nit. Kita lanjut itu aja. Nanti kamu terakhir sendirian. Oke. Saya nyampe dulu, Miss. Yes. Nah, itu boleh di copy, betul. Oh, ini. Nah, kalau itu diketik manual aja nih, karena bisa jadi rumusnya beda. Coba, nah, range-nya silahkan di copy. If. Nggak benar-benar. Count if, betul, buka kurung. Heeh. Yes. Silahkan dipilih range-nya. Ini tempatnya 3 kali. Oke. Nanti jadi 5. Coba dilihat lagi. Ada salah nulis nggak tuh? Oh enggak ya, emang kamu pakai titik koma ya? Oke, good. Iya, aku pakai titik koma. Sip. Diperhatikan ya teman-teman. 4. Oh, ini dulu nih. Coba kita balik lagi ke yang 9 awal. Nah, dikasih dolar dulu. Udah. Coba. Ini? Dolarnya salah. Dolarnya di antara 5. Oh, B, dolar sebentar. 5. Oh, Ini ya, Miss. yes. Dolar depan B-nya hapus. Nah, betul. Nah, kayak gitu. Oke, boleh baru di copy. Benar nggak sih?
ganti jadi 5. Ganti jadi 4. Ganti jadi 3. Aku. Gini ya, Miss. Oke, good. Boleh kita lanjut di blok semuanya satu itu. Yes. Values. Yes, Terus betul banget. ke bikin ini ya. Transpose ke samping, betul. Coba ditranspose. Di copy dulu. Nah, itu di blok, betul. Hapus. Kok hilang? Sekejap, Miss. Di back dulu. Yes. Di blok. Pilih tempat. Nah. Betul. Oke. Terus di insert ya. Ada sapi sih. Oh, kalau benar, tinggal dipasti aja. Nit. Ketinggian. Nit coba di back lagi. Pastenya di P. Bukan di O. Nah. Iya, udah Miss. Terus Yes. Angkanya naikin dulu ke atas tuh, masih ada SS6-nya. SS6. Angka yang di Yang atas. di bawah. Oh, Nah, masih ada itu. ini saya remove aja, Miss. Nanti hilang dong baris angka sampingnya. Dinaikin aja di blok 9. Nah, sama jajarannya. Nah, betul sekali. Betul sekali. Good. Bener ini kan ya, Miss? Lanjut, betul. Nah, tulislah kita si jumlah respondennya dulu. Ditaruh di mana? Respondennya ada 42. Betul. Terus ini N-nya dikali Mhm. sama ini. Dibagi, bukan Iya, dikali. dibagi. Dibagi sama 42. Dikunci dulu. Diubah ke percentage. Betul. Oke. Good. Di blok dulu sebaris. Yes. Mantap. Nah, dipagerin dulu boleh. Oke. Terus ke SS terus ini ya. Betul. SS itu percentage-nya saya pakai sama James. Yes. Oke. Netral AS, TS sama STS. Betul. Sip. Nah, jadi
Lalu Yang positif tertinggi. Kita lihat positif tertinggi Yes. Berapa 86. tuh? 86, oke. Berarti ini di blok aja. Betul, kasih warna. Warna terus yang negatifnya paling tinggi ini di 93. Oke. Oke, sip. BL3-nya diklik juga tuh. Si itu kotak Oh, iya. BL3-nya. Yes, itunya ngikut. Nah, good. Oke, terima kasih Nita. Teman-teman udah berhasil rekam semuanya? Kita Stop materi share boleh hari nih. ini. Oh, udah stop share boleh. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada ya? Ada yang mau diskusi tentang kuesionernya? Perjalanannya kayak gimana? Sudah berhasil dapat 15 atau gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait kuesioner masing-masing? Jangan lupa ya, minggu depan dikumpulin 30-nya dan diolah validitas dan reliabilitasnya. Oke. Tapi barengan itu ada tugas latihan tentunya tentang materi ini. Yes, biar teman-teman juga makin jago. Kayak gitu ya. Nanti saya akan unggah dataset 4. Teman-teman akan melakukan ngumpulin Excel sama Word-nya versi yang tadi udah saya contohin kayak gitu. Dan teman-teman akan ngumpulin di hari yang sama dengan tugas yang part pertamanya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita sampai sini dulu teman-teman semuanya. Semoga bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Berarti Oke, sampai hasil jumpa. dari oh ya, berarti hasil dari kuesioner kita langsung dijadikan kayak gini nanti sekalian. Oh, enggak. Iya, Oh, yang uji validitas dan reliabilitas dulu aja. Yang statistik deskriptif cukup materi yang dari saya. oke. Mas berarti itu yang pakai SPSS itu bukan? Iya, yang pakai SPSS betul. Oke. Nah, jadi jangan diolah. Soalnya kan ternyata nanti pas teman-teman uji validitas dan reliabilitas takutnya belum valid dan belum reliable, masa udah di statistik deskriptif duluan, ya kan? Jangan dulu ya teman-teman ya. Jadi cukup yang tugas part pertama itu cukup dites validitas dan reliabilitasnya. Yang statistik deskriptif cukup data dari saya aja. Gitu ya. Ada lagi yang belum jelas? Udah jelas semuanya ya? Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pamit ya.